Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mali Rossi. Saya akan menjelaskan perjalanan Cornelis Woodman menuju Nusantara. Sebelum itu, mari kita mulai. Pada 1565, bayi mungil dan lucu lahir di Belanda Selatan dan diberikan nama Cornelis Woodman. Cornelis Woodman merupakan anak pemilik pabrik bir yang cukup laku di pasaran. Pada usia 27 tahun, Cornelis Woodman mendapat bisikan dari sepupunya yang bernama Frederick Woodman. Isi bisikan tersebut adalah, "Aku lebih kaya dari kamu karena aku mempunyai peta rahasia menuju Pulau Nusantara. Kamu di sana bisa mendapatkan rempah-rempah dan jual di sini dengan harga yang sangat tinggi." Setelah itu, Cornelis Woodman tertarik dan menanyakan, "Gimana aku mendapatkan peta rahasia tersebut?" Sepupunya bilang, "Itu sangat mustahil karena peta tersebut hanya dimiliki oleh Portugis dan Spanyol, kan sesuai dengan perjanjian Tordesillas. Portugis ke timur, Spanyol ke barat." Begitu. Akhirnya Cornelis Woodman datangi ke Lisabon menemui Huygen van Soeten, merupakan awak kapal Portugis yang berasal dari Belanda. Akhirnya dia berbincang-bincang. Isi bincangan tersebut yaitu, "Wahai Lisoten, aku ingin mendapatkan peta rahasia tersebut." Akhirnya Lisoten ini mau membocorkan kepada Cornelis Woodman dengan imbalan dengan satu syarat, "Kamu tidak boleh ke Malaka karena Malaka sudah dikuasai oleh Portugis." Gitu. Akhirnya Woodman mengiyakan, lalu menyiapkan kru-krunya dan akomodasi menuju ke Nusantara. 1595, Cornelis Woodman berlayar dari Eropa mengikuti pantai selatan Afrika. Setelah sampai di pantai selatan Afrika, Cornelis Woodman kaget karena melihat kapal-kapal yang sangat besar, ternyata milik Jawa. Itu akhirnya Cornelis Woodman berbincang-bincang dengan kru-kru kapal Jawa. Akhirnya dia mendapatkan informasi menuju ke Nusantara. Setelah itu dia berangkat. Dia tidak mengikuti persis dengan rute Portugis, namun dia langsung ke Banten. Sebelum ke Banten, dia nyangsang dulu ke Australia. Setelah sampai di Banten, dengan sifat arogannya dia bilang gini, kok istana Banten kecil ya, gak sebanding dengan kapal-kapalnya yang sangat gede dan modern itu." Akhirnya si Cornelis Woodman menemui Sultan Banten dan salahnya dia itu melecehkan Sultan Banten. Akhirnya Sultan Banten tidak terima, terjadi pertempuran dan mengakibatkan kru dari Cornelis Woodman berkurang. Gitu. Setelah dari Banten, akhirnya dia menuju ke Madura. Sebelum ke Madura, dia dibajak oleh perompak kapal dari Jawa gitu. Akhirnya dia kesal. Setelah sampai di Madura, dia langsung melampiaskan dendamnya dengan menyuruh kru-krunya, "Kalian mencari cewek-cewek yang ada di Madura lalu perkosa di tempatnya." Walaupun tidak nyambung dengan pembahasan dendamnya, tapi ya sudah terlanjur gitu. Akhirnya setelah di Madura, dia langsung ke Bali. Ternyata dia menemui kesultanan di Bali. Dia bernegosiasi dan akhirnya mendapat rempah-rempah. Ya lumayan lah buat menutupi kerugian-kerugian sebelumnya gitu. Akhirnya Woodman balik lagi ke Belanda dan itu membawa kabar baik untuk Belanda karena Belanda sedang dijajah oleh Spanyol dan masih reformasi Katolik dan Protestan begitu. Nah, setelah 5 tahun dari kejadian dia datang ke Nusantara, dia sudah mempersiapkan semuanya. Akhirnya datang lagi ke Nusantara. Dia datang ke Aceh. Nah, dia sudah mempersiapkan persenjataan, kemudian dan taktik-taktiknya. Namun dia tidak mempersiapkan dirinya karena dia datang di Aceh. Dia masih dengan sifat arogan. Akhirnya dia itu mengeluarkan statement yang cukup menyakiti Laksamana Aceh. Itu Laksamana Aceh Malahayati merupakan laksamana pertama di dunia yang perempuan. Akhirnya Laksamana Malahayati diterima, akhirnya mengajak duel
Cornelius Goodman kurang dari 1 menit. Cornelius Goodman merenggang nyawa karena lehernya ditusuk oleh Malahayati begitu. Dan dari situlah perompak-perompak Belanda ini nih, dia mengambil merempah kemudian pulang ke Belanda membawa kabar ini, rute-rute ke Nusantara begini loh, begini. Akhirnya banyak penduduk Belanda atau pengusaha-pengusaha besar datang lalu lalang ke Indonesia. Maka dari situlah Bung Karno menyimpulkan bahwa Indonesia itu dijajah 350 tahun karena diambil dari tahun 1596 sampai 1945 begitu. Sebenarnya Indonesia itu hanya dijajah 35 tahun begitu. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika bila ada salah kata, salah informasi. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.